Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang proposal penelitian atau proposal skripsi atau proposal tugas akhir. Untuk S1 itu disebut skripsi. Ya, kita akan S1 ya, sarjana. Untuk S1 atau sarjana, nama tingkatannya ya, disebut sarjana. Laporan penelitian yang harus Anda buat itu namanya disebut skripsi. Nanti kalau S1 ya, kalau S2 itu juga wajib membuat laporan penelitian, itu namanya tesis S2. Kalau S3 itu juga lebih wajib lagi membuat laporan penelitian, itu namanya, yang tahu apa namanya kalau S3? Disertasi, Pak. Disertasi, Pak. Jadi sebenarnya kegiatannya semuanya ini adalah kegiatan riset ya, atau penelitian. Kalau S1 membuktikan teori, kalau kita membuktikan algoritma, orang IT ya, membuktikan metode, bahwa metode ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah ini. Nah, itu S1. Berarti metodenya udah ada. Ada banyak algoritma lah kalau di kita ya, atau metode-metode di berbagai bidang di dunia IT tadi ini. Nah, itu mau dibuktikan bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan satu masalah. Jadi menggunakan, makanya disebut S1 itu apply, hanya menerapkan. Tapi harus cocok, bahwa masalah seperti ini cocok pakai metode ini, masalah begini cocok pakai metode ini. Itulah S1, hasilnya Anda laporkan dalam bentuk laporan skripsi. Nah, untuk saat ini ada kewajiban juga, selain laporan skripsi, S1 juga udah mulai ada kewajiban buat jurnal juga. Selain skripsi, nanti laporan penelitian itu ada namanya jurnal atau paper ya. Nah, kalau S2, nah kalau di sini tadi kan ini menerapkan metode ya. Menerapkan metode, maksudnya di sini metode di bidangnya ya, bukan metode penelitian ya. Metode atau namanya teori lah. Nah, salah satu teori mau dibuktikan bahwa ini kan masih saya belajar teori tentang ini. Mau saya terapkan di sini. Oh, ternyata terbukti bisa. Nah, itu S1. Kalau S2 dia mengembangkan. Dia mengembangkan extensible, dia mengembangkan mengembangkan. Saya masih nulisnya pakai post. S2 itu mengembangkan sebuah teori. Mengembangkan maksudnya dari sebuah teori yang sudah ada itu dia tambah sehingga jadi lebih baik, performanya mungkin lebih baik, atau mungkin kemampuannya jadi lebih akurat dan sebagainya. Itu S2. Jadi kalau Anda nanti mau S2, Anda jangan buat penelitian yang kayak anak S1. Ya. S1 itu hanya apply, hanya menerapkan. Kalau S2 mengembangkan teori yang sudah ada, dia kembangkan. Yang lebih sering itu mengkombinasikan ya, teori 1 sama teori 2 dikombine sehingga sesuatu yang lebih ini, yang lebih luas gitu penggunaan. Itu kalau S2. Kalau S3, ada yang tahu nih kalau S3? Kalau S3 Menerapkan. Masa menerapkan lah. Itu S1 kalau menerapkan. Menemukan. Wah, S3 itu dia menemukan sesuatu teori yang atau sebuah fenomena yang orang nggak pernah memikirkan, dia sendiri yang memikirkan, pembimbingnya aja nggak memikirkan.
Mungkin orang lain banyak nggak tahu, hanya dia, gitu. Tapi terbukti secara ilmiah itu memang penemuan baru, sesuatu yang baru. Itu S3. Jadi itu bedanya nanti ya. Jadi Anda jangan berpikir kayak orang S2. Kadang-kadang mahasiswa ini cari judul skripsi keren-keren ya. Keren-keren, Pak, saya mau buat sistem operasi baru. Wah, keren ini. Skripsi mau buat sistem operasi baru. Jadi di S1 itu, makanya Anda banyak membaca atau memahami teori-teori yang dipelajari di setiap mata kuliah, di kelas. Nah, nanti teori itu Anda terapkan untuk memecahkan masalah tertentu. Itulah S1 ya. Menerapkan ya. Menerapkan, berarti dia kan teori yang sudah ada itu dia harus paham. Dia paham sehingga dia bisa tahu bahwa ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah ini. Nah, kalau S2 tadi kan beda ya. Nah, kalau Anda mau menemukan sesuatu yang baru, Anda sudah berpikir S3 itu. S1 aja belum ya. Jangan mikirnya tinggi-tinggi ya. Mikirnya untuk Anda sekarang ya cukuplah Anda memahami apa yang sudah ada. Yang sudah itu Anda gunakan. Menggunakan yang sudah ada. Gunakan aja gitu yang sudah ada. Nah, itulah S1 gitu aja. Menggunakan yang sudah ada. Yang sudah ada aja pun belum tentu Anda bisa memahami ininya ya, berbagai hal yang sudah ada itu ya, belum tentu juga kita bisa memanfaatkannya gitu. Jadi jangan dulu ke tingkat ke level yang atas ya, nanti bingung sendiri ya, kayaknya kegiatan penelitian itu jadi kayak susah banget ya. Padahal Anda hanya menerapkan. Jadi boleh saja teori yang sudah digunakan orang, ini anak S1 ya, mahasiswa tugas akhir S1, yang sudah digunakan oleh teman-teman Anda, boleh aja digunakan lagi metodenya ya. Dulu sudah pakai net bias, nanti Anda pakai net bias classifier lagi boleh. Metodenya boleh itu lagi. Tapi Anda gunakan untuk kasus yang berbeda. Tapi kasusnya susah Pak untuk berbeda. Anda cari tempat yang berbeda, yang karakteristik kasusnya walaupun mirip, tapi biasanya di tempat yang berbeda kan berbeda juga, kan datanya berbeda, gitu boleh. Kan ada S1. Yang nggak boleh itu sudah metodenya sama, tempatnya sama, kampusnya sama, wah itu langsung ditolak ya. Dan nanti adalah beberapa syarat-syarat lain yang membuat proposal penelitian Anda nanti bisa cepat oleh penguji nanti. Jadi nanti untuk kita setiap judul skripsi itu diuji nanti oleh beberapa dosen, ini sesuai nggak dengan kriteria di kita. Itu yang pertama yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana membuat proposal penelitian. Ya, walaupun nanti akan kita, karena memang tujuan output akhir dari mata kuliah ini adalah Anda bisa buat proposal. Itu sebenarnya ya, tapi saya di tengah-tengah ini sudah saya minta Anda buat, karena supaya nanti kalau ada yang kurang bagus bisa kita bahas bersama-sama. Kita bahas lagi supaya jangan di ujung nanti. Setelah UTS kita tetap arahnya tetap ke sini gitu, bagaimana caranya Anda siap untuk membuat proposal dan membuat laporan skripsi, baik laporan yang lengkapnya maupun dalam bentuk jurnal. Itu output dari mata kuliah ini itu nanti proposal. Nah, saya harus beritahu dulu ya supaya Anda semangat nih. Jadi kita UTS-nya tugas. Kan kita UTS ini, saya nggak tahu UTS-nya minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi UTS-nya Anda buat proposal, makanya Anda sejak sekarang udah bisa ngerjakan UTS. Udah saya kasih tahu soalnya ini. Nah, soal UTS-nya ini. Jangan Anda buat waktu kita UTS ya. Ini kan udah saya beritahuin. Kalau Anda ngerjakannya baru setelah UTS, berarti Anda ini nanti pasti nggak selesai ya. Karena UTS Anda adalah membuat proposal skripsi. Paling banyak 10 lembar. Yang kedua, Anda buat PPT-nya. Nah, ini kan butuh waktu nih seminggu ya. Seminggu kelamaan ya. Nggak apa-apa lah. Saya nggak tahu ya ujiannya tanggal berapa untuk
kuliah ini. Ada yang udah lihat jadwal nggak? Ujiannya Di kapan? minggu kedua, Pak. Di minggu ya? kedua, Pak. Banget ya. Mestinya saya tambah lagi nih soalnya. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Karena ngerjainnya Cukup, Pak. ya, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya proposalnya belum pernah diajukan sama senior Anda, sama alumni Anda. Jangan Anda punya kakak senior, pinjam punya kamu. Saya mau ngumpulin UTS. Ya, belum pernah diajukan ya. Itu nanti ini ya. Nanti Google Form-nya saya kasih waktu jadwal UTS-nya. Lama lagi, 2 minggu ya. Udah lihat jadwal ya? Saya malah belum lihat jadwal. 26 November, Pak. 26 ya? 26. Wah, iya. Ya, udahlah. Yang penting Anda siapkan lah. Berarti Anda bisa buat lebih bagus. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi Anda nanti waktu Anda membuat skripsi. Kalaupun ada perubahan judul dikit, Anda tinggal merubahnya dikit gitu. Supaya kita penguji jangan terlalu susah. Ini semester ini kita susah banget itu menguji mahasiswa-mahasiswa skripsi. Banyak yang di luar banyak yang kita yang diulang gitu kan, diulang kan nambah waktu kita aja kan. Tapi kalau nggak diulang kan skripsinya aneh, tidak level S1. Itu jadi kalau Anda sekarang ini udah mulai, setidaknya nanti waktu Anda ujian nama seminar proposal itu kita penguji udah enak, paling tinggal Anda cara presentasi. Jadi ini ya, PowerPoint ini kan mengajarkan Anda untuk tampil ke depan, baik kerja praktek maupun proposal. Jadi mahasiswa Unsada itu kalau dia jurusan informatika 4 kali dia tampil itu di hadapan para dosen. Baru dia bisa lulus ya. Ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, ada yang 7 kali. Ada yang 8 kali. Karena KP-nya 2 kali, nanti proposalnya 2 kali, ujian pendadarannya 3 kali. Ada ya, bukan hal yang aneh ya. Mau 2 kali, mau 3 kali itu biasa. Dan yang dia skripsinya sampai 3 kali bukan berarti dia lemah ya. Ternyata enggak, waktu kerjanya bagus. Itu karena ya mungkin semakin sering diulang-ulang jadi semakin mantap deh. Presentasinya jadi semakin bagus gitu. Ada yang 3 kali ya, skripsi 3 kali. Luar biasa. Sementara ini yang paling banyak 3 kali. Kalau Anda mau jadi yang lebih yang pemecah rekor yang keempat kalinya, ya ada yang mau nggak? Pecahkan rekor seniornya. Ada yang mau nggak? Nggak mau, Pak. Hah? Kan memecahkan rekor. Kali cukup, Pak. Kalau yang proposal ini ada yang 3 kali. Proposal juga 3 kali. Kan kita itu kerja praktek seminarnya sekali. Kalau tugas akhir atau skripsi ini 3 kali. Jadi yang kerja praktek sekali, skripsi minimal 3 kali, jadi 4 kali. Yang skripsi itu kenapa 3 kali? Karena yang pertama ini, Anda seminar ini dulu, proposalnya dulu. Nanti kalau lolos, sekitar 2 bulan kemudian nanti ada namanya seminar isi. Berarti Anda udah kerjakan, skripsi Anda udah jadi itu 90%. Setelah seminar skripsi baru namanya sidang, atau kalau di tempat lain namanya pendadaran. Nah, disitulah yang nggak boleh ada penonton. Dan Anda pakai pakaian resmi, dan pengujinya juga diwajibkan harus serem. Wah, pengujinya di situ harus serem. Kalau nggak serem nggak jadi penguji kita. Jadi kalau lihat penguji waktu pendadaran serem-serem itu memang harus begitu. Kan acting ya. Acting itu kan perlu ya, supaya Anda takut. Itu ininya. Ya, yang covernya dulu nih saya bahas ini sudah ya. Ini sudah. Jadi Anda sudah tahu bahwa tujuan dari materi ini adalah dalam rangka UTS dengan sambil memberikan Anda pengantar proposal skripsi itu seperti apa sih. Anda sudah belajar. Walaupun ini yang dalam waktu dekat akan melakukan kan yang angkatan 2018 ya. Memang 2018 banyak. Tapi ada juga yang 2019 boleh dia kalau mau 7 semester. Tapi sejak sekarang udah tahu, nah ya bagus ya, asalkan nanti 2 tahun kemudian tetap ingat ya. Ini. Karena nanti setahun 2 tahun itu judul-judul skripsi di bidang kita itu udah pada berubah ya. Karena bidang kita ini nomor 1
dari semua bidang di dunia yang paling cepat berkembang. Ini bidang kita nomor 1. Ya, maksudnya bidang jurusan kita. Rumpun ilmu kita itu paling cepat berubah. Yang nomor 2 otomotif. Otomotif adalah teknologi yang nomor 2 yang paling cepat berubah. Jadi Anda kalau tidak cepat berubah, nggak laku. Ya, termasuk dosen juga kalau nggak cepat menyelesaikan diri juga perkuliahannya itu aja. Karena memang ini bidang ini sangat dinamis ya. Jadi Anda memilih jurusan IT itu sangat dinamis, sangat cepat berkembang gitu. Jadi kalau ada dosen Anda ini seniornya ya, yang alumni yang sudah kerja, pas kerja dia lihat, ya kok dulu nih nggak diajarkan ya di perkuliahan. Banyak yang ngomong begitu. Ya memang bukan belum diajarkan. Waktu dia kuliah itu belum ada. Atau baru muncul, dosennya aja belum ngerti dulu kan. Jadi kecepatannya begitu, sehingga Anda waktu kuliah ini pun harus belajar ini ya, harus punya jiwa pembelajar ya. Belajar sendiri ya. Kan yang namanya kuliah itu kan belajar sendiri ya. 70%-nya belajar sendiri. 30% yang diberikan oleh dosen-dosen. Ya, kita lanjut tentang proposal penelitian. Nah, Anda ingat ya, awal dari proposal penelitian itu diawali dari Anda memilih bidang. Ini bidang bukan ini. Kalau ini IT ya, Information Technology, ini IT. IT ini punya banyak bidang. Anda pilih satu. Anda mau yang mana gitu? Apakah Anda memilih karena menurut Anda itu yang paling mudah, atau Anda memilih karena itu yang paling populer, atau ada juga yang memilih karena kalau itu banyak yang membantu. Macam-macam lah. Misalnya bidangnya software engineering, AI, apalagi networking, multimedia, image processing. Kalau sekarang ada IoT, atau Anda pingin ahli di bidang IoT ya, cloud computing, dan sekarang ya nanti ada di halaman berikutnya ya. Jadi pertama Anda menentukan dulu, saya mau yang mana ya. Nanti kalau ini ada data science, ada data mining, ada soft computing, ada data mining, machine learning lah kalau ini machine learning. Itu namanya bidang. Jadi IT ini luas. Ya. Kalau Anda punya cita-cita ingin ahli di semua bidang IT, itu cita-citanya ini. Ya cita-citanya terlalu ya. Ya udah terlalu. Susah, nggak mungkin ya, nggak ada orang yang bisa. Jadi kan ada namanya expert ya. Ada namanya expert. Kalau Anda apa ya? Nah, kalau yang awal-awal namanya B. Apa namanya B? Apa? Beginner, Pak. Iya. Nah, yang beginners ini bisa aja dia tahu semua. Tapi kalau misalkan setiap bidang itu tingginya segini ya, bidang yang satu lagi tingginya segini, bidang yang satu lagi tingginya segini, bidang yang satu lagi tingginya segini. Nah, setiap bidang itu kan ada ketinggian ilmunya ya. Ada yang tingginya segini ya. Ini misalkan bidang IT ya, ini bidang A, ini bidang B. Tadi udah saya rekam. Udah. Yang C, ini yang D. Nah, setiap bidang itu ada kedalamannya namanya. Luas ilmunya gitu ya. Ini ya bidang software engineering mungkin segini, AI mungkin ilmunya segini. Nah, seorang beginners bisa aja dia tahu semua. Tapi tahunya cuma segini. Tahunya sampai segini. Memang harus tahu semua. Nantinya ada beginners, ada yang di tengah-tengah. M, bisa di tengah-tengah M.
Tapi seorang expert, dia hanya expert ahli ya. Misalnya ini S3 ya. Kalau Anda di kuliah S3, dia hanya ahli di salah satu bidang, misalnya hanya yang C saja. Cuma yang ini aja dia. Yang ini aja gitu. Yang lain dia mungkin sama beginners. Jadi orang makin ahli, makin sempit. Makin ahli, makin sempit pengetahuannya, tapi makin tinggi. Jadi ahli ini sempit ya. Sempit tapi tinggi. Nah, gitu. Kalau dia bidangnya data science, S3-nya data science aja. Ditanya multimedia, jangan-jangan jagoan Anda ya. Bahkan dulu dosen saya S3 dari Amerika, pakai Microsoft Word aja kita ajarin. Kalau kita orang akademis, nggak ketawa melihat begitu. Ya, karena kita paham. S3 itu bukan berarti dia jadi jago semua. Justru jagonya itu adalah di bagian yang sangat kecil, yang sempit gitu. Tapi hanya dia yang menguasai itu. Ini dia nambah dikit aja di sini. Hanya dia yang menguasai ini di seluruh dunia. Hanya dia yang menguasai itu. Atau mungkin hanya ada beberapa orang, sedikit orangnya. Kan itu yang namanya expert ahli itu kan jumlahnya sedikit. Nah, makanya Anda sejak S1 sudah diminta untuk memilih salah satu bidang ini. Jangan buat skripsi atau sejak Anda tidak memfokuskan ya, tidak punya titik fokus tertentu ya, walaupun Anda menyenangi semua bidang, tapi ada 1, 2 atau paling banyak 3 lah yang Anda wah ini saya Anda suka gitu. Jadi keahlian Anda gitu, yang Anda cepat paham karena dasar-dasar Anda itu di bidang itu mungkin cocok gitu dan sebagainya. Pilih satu ya. Nah ini nih, pilih satu ini. Itu kemarin ya, kan ini yang ini kan pernah kita bahas ya di pertemuan berapa dulu ya, yang punya Pak Romi ini ya. Yang pertama itu kalau mau meneliti bidangnya dulu, mau apa yang digarap, mau menggarap apa Anda gitu, mau software engineering, data mining, image processing, ada information retrieval, networking, nah, di sini ya. Mau mana ini yang mau Anda ini kan, yang akan Anda jadi inskripsi ya. Ya. Kalau saya sejak awal saya udah kesini. AI saya tahun 97 saya udah berpikir akan menjadikan artificial intelligence adalah bidang yang akan saya fokuskan, atau soft computing ya. Nah, soft computing. Cuma sekarang AI ini sudah berkolaborasi dengan data science, data mining, machine learning, dengan ini ikut ini. Nah, Anda mau kemana? Kalau Anda suka buat program, orang biasanya software engineering tentang seluk-beluk bagaimana sebuah aplikasi itu bisa jadi. Namanya software engineering. Kalau Anda suka mengolah-olah gambar, itu namanya image processing. Kalau Anda suka masalah komunikasi data, itu namanya networking. Kalau Anda suka animasi, grafis, ya mungkin multimedia. Anda suka sensor, pengambilan data di sensor, ya ngotak-ngatik perangkat secara hardware, itu Anda bisa di IoT, Internet of Things. Ini cloud computing ini juga jadi salah satu bidang. Cloud computing adalah bagaimana caranya agar resource yang sering digunakan oleh user itu semuanya diletakkan di cloud. Baik infrastrukturnya, aplikasinya, atau ada namanya service dan sebagainya. Diletakkan di cloud, itu namanya cloud computing. Nah, itu sejak sekarang ya. Atau kalau Anda bingung tentang bidang, Anda lihat di mata kuliah mana yang Anda mungkin Anda ingin menggelutinya di sana ya,
menggarapnya lebih jauh, ingin memahaminya lebih jauh, atau ingin nanti kalau kerja Anda membanggakan itu, nah, gitu ya. Anda kalau melamar pekerjaan kan ditanya apa yang bisa Anda banggakan dengan diri Anda sendiri tentang IT. Nah, ditanya itu pasti apa ya? Apa yang mau Anda banggakan? Oh, saya di bidang IT itu mungkin saya lebih bagus dari teman-teman saya, yaitu di bidang jaringan komputer. Ya sedikitlah yang orangnya kayak saya gitu. Nah, bisa begitu ya, harus ada gitu. Nah, apa gitu yang mau Anda jual? Jangan kamu IT kamu bidang apa? Semua bidang. Saya bisa semua bidang. Oh, nggak percaya orang perusahaan, nggak percaya mana orang, nggak ada orang yang bisa gitu ya. Salah satu. Tapi tahu semua oke, tahu semua tapi seperti ini tadi ya, tahu semua tapi nggak banyak. Tahunya segini. Gitu. Ini tahu dikit, multimedia tahu dikit, jaringan tahu dikit, AI tahu dikit. Nah, tapi ada satu dia tahu banyak. Apa? Image processing. Oh. Kalau udah ngolah-ngolah gambar, wah, ya, hobi. Contohnya itu namanya bidang. Nah, setelah bidang baru topik. Topik itu apa? Kan kita mau penelitian. Dari di bidang itu kan ada banyak topik. Topik itu nanti erat kaitannya sama kasus. Di bidang, misalkan ini bidangnya data mining. Di bidang data mining ini kasus yang mau Anda pecahkan apa? Kasus apa ya atau di mana gitu. Baru nanti ketemu topiknya itu. Jadi saya suka data science gitu ya, data science. Kan bingung atau topiknya apa ya. Nah, supaya Anda tahu topik, Anda lihat masalah-masalah di beberapa tempat yang kira-kira bisa dipecahkan pakai data mining. Anda main-main ke supermarket, Anda main-main ke koperasi, Anda main-main ke sekolah, Anda main-main ke mana gitu yang ada, yang sistem IT-nya sudah ada. Kalau data mining ya, kita belum bahas metode nanti ya setelah tes. Data mining ini kan harus sudah ada datanya. Nah, Anda main-main ke sebuah tempat yang sistem informasinya sudah ada di sana, yang sudah ada database-nya. Anda lihat ini ada masalah apa ya di sekolah ini. Misalkan Anda mau di sekolah ya. Kalau di perusahaan kan kalau Anda belum kerja, susah ya. Nggak dikasih masuk ya. Nggak dikasih izin mungkin. Kecuali kalau di tempat kerja Anda praktek, boleh. Pas Anda kerja praktek, Anda lihat, wah, di tempat ini IT-nya udah ada, database-nya udah ada. Oh, di tempat ini sering ada masalah ini. Di tempat ini sering ada masalah tentang pemilihan karyawan. Karyawan-karyawan itu tidak pernah dimonitor itu mana yang bagus performanya, mana yang enggak gitu. Kemudian ya misalkan lagi ya kalau mau pakai data mining di sistem ini SDM-nya sering kesulitan untuk mengetahui karyawan yang bagus itu ya, yang karakternya yang gimana yang bagus itu ya. Nah, karena Anda kerja di sana, Anda tahu di sana udah ada database karyawan yang di mana di sana di database itu harus kita cek dulu. Ya, di database itu datanya ada apa saja. Nah, dari situ misalkan Anda jadi berpikiran, oh ini kan saya hobi data mining. Saya mau mecahkan masalah penerimaan karyawan di sana pakai data mining. Berarti data mining untuk membantu menseleksi karyawan yang melamar. Misalkan. Nah, jadi ketemu topik. Nah, bidangnya apa? Data mining. Topiknya apa? Topiknya untuk membuat aplikasi data mining yang gunanya untuk membantu penyeleksian karyawan baru, calon karyawan baru. Gitu. Kan ketemu topiknya itu. Ketemu. Jadi topik itu adalah pertemuan, persinggungan antara bidang yang kita mau gunakan dengan kasus yang kita temui di tempat. Makanya skripsi itu harus ada tempatnya, harus ada lokasinya. Nggak boleh di awang-awang, nggak boleh untuk digunakan publik. Nah, itu nggak boleh. Nanti kalau digunakan publik, gimana Anda menguji bahwa aplikasi Anda itu sudah disetujui oleh publik, yang oleh netizen misalnya, yang seluas internet.
Tapi kalau Anda buat untuk digunakan di karyawan XYZ, setelah aplikasinya jadi, Anda cukup mengevaluasinya ke karyawan di sini aja, ke karyawan di XYZ ini aja. Jadi harus ada tempat ya, ada tempat. Tempat itu tempat Anda ngambil data, tempat Anda menguji, ya karena kita misalkan membuat aplikasi untuk menguji bahwa aplikasi ini menurut dia sudah oke, gitu. Sudah berjalan dan tentang apakah metode yang Anda gunakan sudah sesuai dengan kebutuhan di kasusnya, itu nanti dengan pembimbing. Ya, karena pengguna, user, dia nggak mau tahu dengan metode kita, mau data mining, mau data mining, katanya mau apapun, yang penting memecahkan masalah dia, kan, karena dia nggak ngerti. Nah, yang menguji apakah metodenya itu cocok, sudah bekerja atau tidak, itu nanti pembimbing dengan pengujian, makanya ada pengujian. Ya, itulah bidang topik dan judul. Nah, pada akhirnya jadi judul nanti. Nah, pada akhirnya kan jadi judul. Wah, ini judul gimana? Nah, judul gimana? Mana ya judulnya? Nah, inilah judul. Jadi kalau udah ada topik, kan tinggal buat judul. Judul itu kan menuliskan kalimatnya ya, narasi, kalimat formalnya gitu ya. Sebenarnya ya, kalau udah ada topik itu pasti judulnya udah ada. Kalau kalimatnya nggak bagus, nanti dibantu sama pembimbing atau penguji. Nah, tapi ada beberapa inilah, Anda bisa buat sendiri ya. Judul itu jangan terlalu panjang. Jadi kalau udah ketemu judul, jangan panjang-panjang. Ini judul jangan satu paragraf. Nah, kemudian judul itu harus bisa menggambarkan Anda mau ngapain di penelitian secara keseluruhan. Jadi di judul itu ada penelitiannya, subjeknya bagaimana, objeknya, tempat penelitiannya itu harus tergambar, terlihat di judul gitu ya. Kemudian nanti kalau ada variabel bila perlu dicantumkan di judul gitu. Itu kalau secara umum ya. Tapi kalau kita orang IT, nah biasanya orang-orang IT itu orang jurusan rumpun komputer itu ya. Nah, di judulnya itu yang pertama, dari judulnya langsung ketahuan masalahnya apa. Nah, kayak tadi ya, apa? Membangun aplikasi data mining untuk menyeleksi calon karyawan di perusahaan XYZ. Nah, misalkan itu. Nah, dari situ udah tahu kita masalahnya. Oh, ini kasusnya adalah menyeleksi karyawan, calon karyawan. Berarti mirip dengan menyeleksi calon mahasiswa, menyeleksi calon penerima beasiswa, menyeleksi, ya gitu, mirip-mirip begitulah. Tapi ini bidangnya tadi udah ada. Apa? Data mining. Nah, udah. Dari judul itu udah tergambar. Membangun aplikasi data mining untuk menyeleksi calon karyawan baru di perusahaan XYZ. Udah ketahuan situ masalahnya, bidangnya udah ketahuan. Nah, metodenya mungkin belum. Dari yang saya sebut tadi ya, metodenya belum. Kenapa? Karena metodenya baru data mining kan. Boleh nanti di ujungnya atau di tengahnya ada tambahkan dengan menggunakan algoritma Naive Bayes Classification. Nah, metodenya itu ada metode Naive Bayes Classification. Lokasinya tadi udah di XYZ tadi. Itu cara buat judul, cara merancang judul lah begitu. Ya, nanti bagaimana kalimatnya jadi bagus, jangan kalimatnya berputar-putar, itu nanti ada. Jadi beberapa tempat itu dibatasi paling banyak 20 kata. 20 sampai 25 kata. Jangan terlalu panjang. Nah, ini kan jangan terlalu panjang. 20 sampai 25 kata saja. Nah, kemudian ini lagi, kalau di kita seringkali kata-kata awalnya tuh bingung. Kata-kata awalnya apa ya? Merancang, membangun, implementasi, analisa, ada yang perbandingan, ada yang sistem, ada yang aplikasi gitu. Kata-kata awalnya itu kadang-kadang bisa berganti-ganti juga ya. Bisa membingungkan juga, bisa membuat jadi masalah juga kalau salah. Kita harus bisa membedakannya gitu. Kalau merancang itu
luas sekali ya merancang itu. Kadang-kadang merancang itu ada pemikiran nggak perlu buat aplikasi. Makanya kalau anak sistem informasi, seringkali dia buat judul itu merancang. Apalagi kalau judulnya merancang sistem informasi. Ya kalau sistem informasi kan nggak mesti aplikasi. Jadi merancang itu istilah yang luas gitu ya. Tetapi sebenarnya di dalam di dalam proses perancangan itu, kalau Anda melihat ke SDLC, apa SDLC? Saya nanya-nanya lain. SDLC apa? System Development Life Cycle. Si Wahyu sendiri yang tahu ini. SDLC. SDLC ini orang komputer wajib tahu ya. Pengembangan sistem. Jadi kalau kita membuat sistem itu kan dimulai dari apa? Analisa, merancang. Habis itu baru kita coding. Ya kan? Terus apa lagi? Mungkin baru testing, baru di-deploy gitu kan. Itu namanya sistem development life cycle. Artinya membuat aplikasi itu nggak langsung kita di depan komputer. Ada analisa dan perancangannya. Nah, ini tadi merancang. Atau mungkin sampai menganalisa aja. Nah, yang begini-gini ini biasanya anak SI. Merancang dan menganalisa. Tapi kalau orang IT sering orang yang ya IT-nya membangun, wah berarti bentuk konkretnya jadi aplikasi. Mengimplementasikan. Atau kalau dia mau membahas dua algoritma, membandingkan. Ada juga yang judul skripsinya langsung kata-kata sistem penyeleksian karyawan. Nah, begitu ada. Ya. Ada yang aplikasi untuk menyeleksi karyawan baru. Nah, ada juga yang begitu. Jadi judul ini memang sangat bervariasi. Judul itu sangat bervariasi. Judul sangat bervariasi. Saya lihat ngambil judul ya, coba ya. Masih ada nggak ya? Oh ini ada. Ini judul-judul skripsi di jurusan kita ya. Ada berapa ya? Yang tercatat di portal itu ada 300 judul. Ini dia selesai tahun yang genap belum ini. Ini baru yang sampai 2020 nggak salah. Lihat ini ada ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, tapi saya kasih ke Anda nilai sama orangnya nggak boleh kelihatan. Gini aja. Bisa kelihatan nilai. Kasihan ya. Kalau nilainya tinggi nggak apa-apa ya. Judul tugas akhir tuh Anda lihat. Penerapan notifikasi Android. Ini angkatan zaman lama ini. Tahun 2014 ya. Mahasiswa yang sekarang udah punya anak. Perbandingan, ini perbandingan pencarian situs penipuan secara otomatis. Wah, keren ini. Dengan NLP dan, wah ini nggak lengkap ini. Si operatornya ini. Siapa ini? Oh iya. Ini dia sekarang kerjanya ini yang paling pertama kali buat skripsi pakai Python nih. Dosennya belum tahu Python, nih sudah skripsinya udah Python. Bingung kita dulu. Ini bahasa programnya pakai apa ini gitu. Judulnya ini. Membangun dia, membangun aplikasi penggajian. Nah, di zaman ini memang belum ada banyak yang belum pakai metode ya. Nggak apa-apa ya. Di zaman itu, tapi di zaman-zaman ini setelah dunia penelitian di Indonesia makin bagus ya. Nah, itu udah kita wajibkan. Nah, lihat ini, kalau dari sini kan ini sudah pakai metode semua. Ya. Kayak ini, yang paling bawah ini. Metodenya apa? Metodenya Fuzzy Tsukamoto. Ini nggak lengkap ininya.
tukang ketiknya karena bukan orang komputer ini menggunakan metode semestinya metode Fuzzy berbasis Sakamoto nih. Apa kena tulisan tangan ya, kita kan ngasih ke mereka tulisan tangan ya. Yang salah ketik juga ya. Ini metodenya apa? Kanieras, KNN dan Fuzzy CP. Ini metodenya apa? Kolaboratif filtering. Oh, metode dengan kasus lah ya. Dari bawah lah ini. Ini kasusnya apa ini? Ini kasusnya penjualan. Metodenya Fuzzy Sakamoto. Ini Fuzzy Sakamoto ya, salah ketik operatornya. Ini kasusnya apa? Kasusnya rekomendasi tempat pariwisata itu kasus itu. Berarti di deskripsinya dia harus menulis bahwa turis seringkali kesulitan mencari tempat pariwisata di Jepang. Nah, di Jepang lagi dia. Oh, orang Jepang ini. Siapa ini? Si Faris Ahmad ya, ini di Jepang deh. Berarti kasusnya begitu. Dia pakai metode apa? Metodenya Kanieras dan Fuzzy CP. Coba, yang Anda lihat yang dua itu aja lah. Metodenya sama kasusnya. Ini kasusnya apa? Kasusnya apa tadi? Penjualan. Rekomendasi penjualan. Metodenya kolaboratif filtering. Jadi berarti seringkali pembeli di PT Gaharu ini perusahaan ya, di sebuah toko namanya Gaharu, seringkali pembeli itu kalau habis beli nggak ditawari lagi gitu, mau beli yang ini nggak gitu. Nah, dia buat aplikasi sehingga waktu dia beli langsung muncul, kamu nggak beli ini gitu kan. Kalau Anda beli di minimarket kan sering gitu ya, kalau kita beli ini kita ditawarinya beli yang lain. Nah, itu bisa dilakukan oleh aplikasi secara otomatis. Nah, ini yang dibuat siapa tadi? Si Bagas ya, Bagas Haji. 10 lah ya, saya bahas ya yang paling terakhir ya. Ini perancangan deh, lihat kata-katanya perancangan. Kasusnya apa? Siapa yang tahu nih kasusnya? Kasusnya apa? Rekomendasi menu makanan. Rekomendasi menu makanan, Pak. Makanan khas Jepang. Wah, berarti Anda bisa bayangkan itu di latar belakangnya dia cerita apa. Apa masalahnya? Oh, ada orang yang nggak ngerti tentang makanan khas Jepang. Nah, gitu kan. Sehingga pembeli bingung. Dia pingin beli makanan khas Jepang, tapi dia bingung ini beli apa ya. Nah, akhirnya dia buat aplikasi ini. Pakai apa dia metodenya? FP Growth. Nah, pakai FP Growth gitu. Jadi kalau lihat judul senior Anda atau dimanapun Anda melihat judul skripsi, ya kan di internet banyak ini ya. Tapi memang Anda perlu melihat yang punya usaha Anda ya. Ini nanti ya tadi saya mau kasih, tapi pas saya lihat ada nilainya, wah ini enak, ini ada nilainya. Ada NIM-nya lagi kan. Nah, nanti saya ambil tapi judulnya aja ya. Nanti saya upload lagi nanti ke portal. Sudah berapa ya? Wah, sekarang udah mahasiswa Unsada itu yang lulus sudah ada 500 kan. Semestinya ya, nanti kita cek ya. Ini tadi udah ya. Nah, ini sistem perancangan penyeleksian siswa untuk program kerja ke Jepang pada PT Jakarta ya, Jakarta Global Group menggunakan apa kasusnya? Penyeleksian siswa, Pak. Mau menyeleksi siswa untuk program kerja, untuk magang ini. Ini berarti siswa SMK kayaknya. Oh enggak ya, PT ya. Siswa ya kita nggak tahu ya, tapi pasti di sana ada masalah di PT ini. Masalahnya di sini ya, ada masalah di PT Jakarta Global, ada masalah siswa sering mau magang di sana. Magang itu program kerja, tapi dia takut menerima siswa yang nggak sesuai gitu ya. Dia ingin dibantu sama aplikasi. Dibuatkanlah aplikasi penyelesaian siswa untuk program yang kerja ke Jepang. Berarti nanti ada yang dari aplikasinya ada yang lolos, ada yang enggak kan gitu ya. Pakai metode apa dia? Pakai apa dia? Ayo. Pakai metode apa? Metode Naive Bayes, Pak. Nah, SAW sama Naive Bayes. Jadi kita pada beberapa tahun belakangan supaya skripsinya lebih luas, sering diminta metodenya 2. Datanya sama, data yang sama pakai 2 metode.
Ya, Anda sambil melihat kata-kata awalnya ya. Kalau ini kata kuncinya perancangan, ini kata kuncinya perancangan. Kalau ini sistem aja, sistem aja. Oh ini ada juga pengembangan, ini pengembangan sistem ya, sebetulnya pengembangan sistem atau membangun sistem. Karena kan kita nggak ya pengembangan sama membangun sama. Kata-kata sekedar sistem saja ini sering jadi pertanyaan. Ini sistem informasi manajemennya diapain? Dianalisa kah? Cuma dimonitor kah? Cuma digunakan kah? Cuma dirancang kah? Atau sampai dibangun? Nah, karena kalau gini kan jadi bingung. Ya, beberapa penguji nih biasanya ini suruh tambah. Siapa ini? Sinta ya? Saya nggak itu. Nah, ini ada, masih ada nih, tapi ini ada perancangannya. Merancang atau membangun? Udah berapa ya? Saya bilang tadi 10 ya? 3, 4, 5, 6. Ini. Rancangan sistem informasi seleksi karyawan. Ini tadi udah ya? Oh, belum ya? Ini tadi yang kayak saya bilang tadi, rancangan sistem informasi seleksi karyawan baru di perusahaan Sinar dengan metode FASI dan SAW. Nah, ini tadi yang contoh saya tadi. Seleksi karyawan baru. Kalau tadi saya data mining. Kalau dia ini bidangnya AI, FASI itu AI dan ini decision making ini metodenya. Ininya bidangnya ya. Bidang saja bidangnya digabung dua ya. Kasusnya apa? Kasusnya menyeleksi calon karyawan baru. Tempatnya di ini perusahaan. Nah, gitu. Jadi kalau Anda lihat dari sini ya, Anda sudah bisa tahu tuh kata kuncinya rancangan. Kasusnya menyeleksi karyawan baru. Tempatnya di perusahaan ini. Metodenya FASI dan SAW gitu. Wah, ini kok keren banget ini judulnya ini. Ini apa kasusnya? Ayo, ini apa kasusnya? Kasusnya apa? Keputusan Pemilihan mahasiswa Pak. berprestasi. Memilih mahasiswa berprestasi. Jangan Anda kira kasus itu di awal semua ya. Bisa aja kasusnya di ujung. Jadi kasusnya dia memilih mahasiswa berprestasi. Kata kuncinya dia pakai implementasi. Kata kunci ini memang boleh ada beberapa yang diganti-ganti juga boleh. Yang mana yang Anda suka ininya aja. Suka kalimatnya gitu ya. Implementasi, membangun itu ini ya, mirip gitu ya. Tadi metodenya apa tadi kasusnya udah ya. Metodenya apa ini? Ya, sudah. Tadi yang pakai kata-kata metode ya. Metode Vice Critters. Iya. Oh, ini PIKOR ya. Saya baru tahu tuh PIKOR kepanjangannya. Kayaknya bukan orang Inggris yang menemukannya. PIKOR itu ternyata Vice Critters PIKOR. Ya, PIKOR ini metode multi criteria decision. Tempatnya di mana? Di Unsada. Tempatnya di Unsada. Siapa ya? Putri. Oh, Putri ya. Ini anak himpunan ini. Udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 lagi. Nah, ini kok diringkas ini. Kan nggak ada yang sampai 20 kata kan ya? Mana yang panjang ini? Nggak ada kan? Jadi jangan panjang-panjang ya buat judul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini aja yang kelihatan panjang cuma 18. Anda bayangkan kalau kata-kata Anda sampai 25 kata, wah itu kayak buat satu paragraf katanya. Makanya ada yang bilang judul itu paling banyak ya 20 kata. Oke, kita ini. Mana ya? Ini ya, ini. Kata kuncinya ini dia pakai merancang ya. Kasusnya apa?
Kasusnya apa ini? Bangun aplikasi. Ya, membangun aplikasi ya. Kasusnya apa? Ini ya kasusnya ini nih. Yang saya juga nggak tahu ini ART ini apa. Siapa ini? Si Erik lah. Kayaknya ini panjang dulu. Ini saya ikut uji dia si Erik. Saya yang uji dulu. Ini ada yang diringkas-ringkas ini. Ini kasusnya ini apa ini ART? Kacang bangun aplikasi Indonesia. Ini disingkat sama yang tukang ini, tukang ngetiknya. Jadi dia kasusnya ini. Metodenya? Metodenya CBS ya. Ya, CBS ya. Ini malah nggak disingkat sama orang. Apa ART? Lupa saya. Si Erik ini ya sidang akhir saya ini ikut. Ada yang tahu nggak ini? Jadi kasus dia itu tentang ini gitu, Indonesia ART. Ya. Dan kayaknya juga ini ada yang kurang nih, yakin ini. Karena tukar ketik ya. Oke, kita lanjut aja. Ini kasusnya apa? Kasusnya apa? Deteksi kepribadian. Ya, mendeteksi kepribadian karyawan. Itu kasusnya. Berarti Anda harus bayangkan gitu. Sebelum Anda lihat skripsinya, Anda harus bayangkan. Pasti di latar belakangnya dia cerita tentang kepribadian karyawan di sana yang sulit untuk dikenali oleh bagian, biasanya oleh apakah bagian atasan atau SDM gitu ya. Atau mungkin ada kebutuhan untuk menempatkan karyawan di tempat kerja tertentu. Nah, itu butuh dideteksi kepribadian karyawannya. Begitu pasti dia menceritakan rumusan masalah, bukan apa, latar belakangnya. Menceritakan latar belakangnya. Karena kan kemarin kan yang orang pertama baca setelah judul latar belakang. Nah, sekarang Anda harus bisa bayangkan gitu, bisa mengira-ngira, wah ini latar belakangnya. Kalau kasusnya deteksi kepribadian karyawan, pasti latar belakangnya begini. Nah, metodenya apa ini? Forward chaining. Ya, forward chaining dan map bias itu dia pakai dua algoritma ya. Tempatnya itu jelas, langsung ada kata-kata studi kasus. Ya. Tempatnya jelas. Ya, kata-kata awalnya sistem. Tapi kalau yang begini, kalau saya biasanya ya jangan, ini sistem nanti kalau orang nanya ini memang diapainnya di sistem deteksi kepribadian? Kan dia buat aplikasi. Ya, mungkin bisa dia membangun sistem nggak apa-apa. Jadi sistemnya dia membangun sistem. Karena kalau gini kan rancu ya. Ini ngapain ini? Ada juga yang bilang nanti orang harus baca Pak baru tahu sistem deteksinya dia apain gitu. Harus baca dulu, baca ke dalam dulu ya, baca bab 1 atau bab berapa. Tapi kalau S1 Anda buat membangun sistem nggak apa-apa, berarti kan Anda menerapkan. Bahkan pakai kata-kata menerapkan nggak apa-apa, kan S1 menerapkan. Menerapkan, nah, kalau mau algoritmanya, mana tadi? Penerapan forward chaining dan net bias untuk mendeteksi kepribadian karyawan. Nah, itu kayak S1 banget itu. Karena S1 memang menerapkan. Anda menerapkan ini untuk memecahkan kasus ini di sini. Nah, itu S1. Ya, S1 itu seperti itu. Ya. Kalau S2 nanti, kalau S2 apa? Optimalisasi metode forward chaining dibantu dengan net bias, dengan studi kasus kepribadian karyawan yang nggak apa-apa ada ininya. Tapi dia sudah mengoptimalisasi, dia sebuah algoritma itu dia buat jadi lebih bagus. Nah, itu S2. Anda nggak usah berpikir ke sana ya. Tapi di beberapa tempat ada yang skripsinya kayak S2. Nah, itu kalau dia jago ya. Kalau Anda yang S1 aja dulu ya, kualitas S1 lah gitu. Jadi membuat skripsi kualitas S2 boleh nggak Pak? Boleh. Asal Anda mampu ya. Tapi asal jangan Anda memilih itu karena tidak mengerti. Nah, kadang-kadang Anda kan mahasiswa kan banyak yang ketinggian berpikirnya ya. Ada yang terlalu karena dia orang kalau belum pernah melakukan, nah, kesulitan untuk mendeteksi kemampuan dia sendiri gitu. Makanya Anda di sini ya Anda
sesuai sama level Anda aja dulu di S1. Coba Anda lihat judul-judul skripsi di tempat lain. Ada. Saya baca ada beberapa ya. Wah, ini kualitas S2 ini skripsi. Ya, boleh. Kalau Anda nanti aja Anda simpan untuk S2. Ya. Udah berapa ya? Satu lagi ya? Ini COVID ini siapa ini? Ya, COVID ya. Enggar ya. Enggar. Ya. Sistem monitor ini. Kasusnya apa? Monitoring hasil belajar Ya. siswa. Monitoring hasil belajar. Kira-kira ini latar belakangnya apa? Kira-kira ada masalah apa di SMA di Penogoro ini? Bisa nggak ada bisa mengira-ngira nggak? Kira-kira kenapa dia buat aplikasi monitoring hasil belajar ini yang bisa diterima akal ya? Biar tahu apa Pak perkembangan siswa selama pandemi gitu Pak. Nah, Kan beda. itu bukan latar belakang, itu sudah tujuan. Jangan itu yang ditulis di latar belakang. Jangan supaya, kalau supaya itu berarti Anda udah bicara tentang tujuan. Kan kalau latar belakang kan walaupun tidak pakai kata-katanya, tapi kan yang pertama Anda harus menuliskan tentang gap. Gap itu kan apa yang seharusnya di sana terjadi, tapi tidak terjadi. Gitu. Itu gap ya. Ya, saya sambil memberitahu ya kan kemarin kan harapan sama kenyataan. Nggak mesti di dalam paragraf Anda ada kata-kata harapan. Harapannya adalah, sedangkan kenyataannya adalah nggak perlu begitu. Tapi dari paragrafnya aja. Dari paragrafnya aja kita sudah tahu semestinya hasil belajar itu bagaimana. Nah, itu latar belakangnya harus begitu. Hasil belajar siswa terdampak pandemi. Nah, ntar saya juga harus baca dulu ya. Monitoring hasil belajar siswa terdampak pandemi. Gitu. Apa yang Anda bayangkan ini? Dia kira-kira menulis skripsi begini udah ada nggak di repositori kita ya? Saya rasa belum ya. Belum ya. Nah, baru ya. Apa masalah? Masalahnya sejak pandemi. Kenapa sejak pandemi? Belajar online. Guru-guru kesulitan untuk apa? Untuk memonitoring hasil belajar karena bla 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 bla. Harus cerita begitu dulu ya. Di masa pandemi kuliah online, guru-guru kan ya kayak kita juga kan sulit itu untuk ngecek ini siswanya udah ngerti nggak? Siswa ya kalau mahasiswa ya kalau mau ngerti ya belajar ya. Kalau siswa kan harus dimonitor. Nah, gitu. Pasti itu dia itu problemnya kan dari sana ya, dari masa pandemi di mana guru-guru kesulitan. Seharusnya kan hasil belajar itu bisa dimonitor oleh para guru. Tapi akibat pandemi, nah muncul gap akibat pandemi ini nggak bisa karena nggak tatap muka. Maka siapa ini? Si Enggar ini dia berpikir ini, waduh saya mau buat aplikasi ini untuk supaya guru-guru bisa lebih mudah memonitoring. Tapi dia gunakan metodenya net bias sama KNN. Ini di SMA ini kasusnya di sini. Ya tentang metode ini ya saya ingatkan lagi ya. Guru-guru di SMA di Penogoro nggak peduli sama metode ini. Bahkan dia nggak ngerti nih. Metode net bias dan KNN, dia malah nggak tahu. Yang peduli dengan ini siapa tadi? Pembimbing sama penguji Anda yang memintanya. Ya, sama jurusan ya. Sama kewajiban di ini ya, kewajiban sarjana. Sarjana kan harus menerapkan teori. Nah, teori yang Anda terapkan apa? Metode net bias dan KNN. Dia Anda terapkan ke tugas akhir Anda. User dia yang penting aplikasi monitoring ini jalan. Si user ini ya pasti guru-guru ya butuh ya. Oke, gitu. Perancangan game. Ya, ini juga ini ada di Jakarta atau di mana? Banyak yang ini kan belum ada nih kasusnya di mana kan? Ini Jakarta ini siapa ini? Alvin ini ya.
Jadi dia buat aplikasi kayak game, tapi bisa menangkap sampah gitu, sampahnya dibuang. Gitu. Ya, oke, itu 10. Seperti itulah bagaimana judul itu dibuat. Jika memungkinkan, sebut bidangnya. Ini kan tadi, udah tadi. Ini kan jadi jelas ya dengan contoh tadi. Ada kata yang mewakili permasalahan. Ada kata yang mewakili metode. Sebutkan lokasinya, tempatnya. Nah, itulah judul. Itulah judulnya nanti. Tapi tahapannya tetap ini. Dari bidang dulu ya. Bidang, oh saya ingin, bidang apa lagi ya? Saya ingin IoT. Anda harus cari lokasi, tempat-tempat tertentu yang dia butuh IoT. IoT ini kan sensor ya. Pembuatan sensor yang bisa mendeteksi fenomena alam, kemudian dikontrol sama perangkat IoT ya. Bisa diakses dari jauh juga ya. Misalkan ada perusahaan sama penjual gas gitu ya. Dia takut gasnya bocor. Jadi kalau ada kebocoran gas, langsung ada bunyi warning, gitu. Itu bisa pakai alat IoT ya. Tapi dia dari jauh pun, walaupun dia lagi di perjalanan, dia bisa tahu di handphonenya bunyi. Waduh, gas saya bocor ini. Nah, itu contohnya penerapan IoT. Nah, dari mana dia? Ya, misalnya bidang garapannya dia IoT. Dari mana dia tahu topik itu? Karena dia pernah berada di toko atau di tempat penjualan gas itu, yang penjual gasnya mengatakan dia khawatir kalau gasnya bocor gitu, dia nggak tahu. Kalau gas bocor kan bahaya ya, bisa kebakarannya cepat menyebar. Nah, misalnya begitu, itu dia ketemu topik, barulah rancang dari topik itu judul jadi judul. Atau kalau sebelum jadi judul, untuk meyakinkan bahwa bidang sama kasus yang Anda temui itu cocok, Anda baca-baca jurnal. Kalau anak S1 kan minimal Anda baca jurnal 20 jurnal. Anda kumpulkan gitu ya, kasusnya mirip atau yang metodenya mirip. Ya, yang jelas di bidang itulah. Ada jurnal ya. Anda lihat ya, bila perlu ya, Anda boleh melihat itu state of the art. Maksudnya orang terakhir di metode ini membahas apa ya? Yang paling banyak orang bahas apa? Atau bila perlu state of the art-nya di Unsada. Senior saya dulu untuk bidang IoT pernah buat apa saja. Jangan sempat sama. Jangan sempat sudah pernah. Barulah dibuat proposal. Barulah diusulkan ya, propose. Ya, ini tadi masalah bidang. Kata kuncinya yang mau saya sampaikan adalah bahwa Anda harus memilih dulu salah satu bidang yang Anda sukai, yang ada di dunia teknologi informasi. Pilih dulu satu bidang. Nah, ini tadi bagaimana dari topik jadi judul. Bagaimana dari topik itu judul. Masalahnya apa? Masalah tersebut kira-kira bisa nggak dipecahkan pakai berbasis IT kalau kita pakai ilmu saya bisa nggak? Masalah misalkan kalau Anda main-main ke kemana ya? Main-main ke rumah DPR gitu. Rumah DPR atau gedung DPR. Oh, banyak korupsi di sana. Wah, ini harus mau saya pecahkan berbasis IT. Nah, Anda harus pikirkan, masalah itu bisa nggak dipecahkan pakai IT? Kalau kita kan sini IT. Nggak semua masalah bisa dipecahkan gitu ya. Apakah Anda harus lihat juga kan? Anda kan skripsi. Paling Anda ngerjakannya 6 bulan, paling lama. Sama ini saya pecahkan ini. Nah, kalau nggak bisa ya jangan mencari masalah yang terlalu jauh gitu, terlalu luas juga. Perkecil. Maka
Makanya orang sering ke toko, gitu, ke penjualan, ke tempat koperasi, ke sekolah, gitu ya. Ya, seperti itu yang cara mencari kasusnya. Kasusnya menarik nggak? Menarik ini memang sangat subjektif. Ya. Untuk satu orang menarik, untuk orang lain belum tentu menarik. Tapi kalau ada 5, 3 bilang menarik, itu bisa di general. Wah, ini menarik, ini menarik. Menarik. Apakah masalah tersebut bermanfaat? Ada nggak masalah yang bukan tidak bermanfaat, ya kurang bermanfaat gitu? Ada buat aplikasi tapi udah membuatnya susah-susah, tapi nggak bakal digunakan oleh orang. Misalkan begitu, berarti kurang bermanfaat, hanya sekedar mau menyelesaikan skripsi aja. Jadi begitu ya. Nah, kadang-kadang penguji kita sering nanya gitu, ini untuk apa aplikasinya? Nanti untuk apa ini aplikasinya di Anda buat? Nggak bisa, manfaatnya supaya saya punya judul lah, itu nggak bisa gitu. Ke user, makanya mencari lokasi, mencari tempat, mencari user kalau kita, supaya kita bisa membantu user tersebut. Membantunya berbasis IT. Membantunya berbasis IT. Oke, nah topik itu bisa dibatasi karena tempatnya, karena waktunya, ya karena hubungannya ya. Jadi hubungan antara topik dengan metode atau teori kita bisa jadi hubungannya berbeda. Menurut bidang kehidupan manusia, menurut aspek umum dan umum ke khusus, ya. Menurut material atau objek formal. Jadi ada macam, bisa ada beberapa hal gitu yang membuat topik kita menjadi kita buat lingkupnya jadi lebih kecil topiknya. Oke, tadi dari mana tadi sumber topik? Ingat ya, topik itu sumbernya adalah dari tempat kasus. Topiknya harus dari tempat kasus. Itu yang pertama. Topik sumbernya dari tempat kasus. Ada S1 ya. Kedua, topik itu bisa dari paper, dari jurnal-jurnal penelitian, dari Anda membaca saja, Anda bisa ketemu topik itu. Anda baca paper kan minimal 20, ya, buku paper, jurnal-jurnal mahasiswa di tempat kita maupun di tempat lain. Anda bisa ketemu ide, itu inspirasi. Wah, ini saya mau bahas topik ini ya. Habis itu baru Anda cari tempatnya, boleh. Karena seringkali berbagai tempat kan dia belum menggunakan sistem tersebut. Anda cek itu, Anda pastikan tempatnya dia punya data. Jadi bisa topik itu sumbernya dari paper. Bahkan secara ilmiah, kalau sumbernya dari paper, latar belakangnya gitu, ada embel-embel papernya, itu nilainya lebih bagus. Yang kemarin kita bahas ya, di latar belakang Anda sudah mensitasi atau mengutip dari paper orang. Wah, itu di latar belakang aja Anda sudah mengutip, itu bagus. Nah, dari situlah bidang ketemu topik, dari topik barulah ketemu judul. Judul tadi dengan kriteria yang tadi. Nah, dari bidang ada tempat. Ini saya ini ya. Biar ini dari bidang. Di bidang ini Anda mungkin observasi atau ada dari kerja praktek ya. Ada tempat. Di tempat itu ada kasus. Jadilah topik. Atau dari bidang yang Anda sukai, Anda baca paper. Anda baca paper banyak gitu. 20 paper udah Anda baca. Dari paper itu muncullah inspirasi. Muncul inspirasi jadi topik. Dari topik inilah Anda rabu jadi kalimat dalam bentuk judul. Itu urutannya. Jadi urutannya gitu. Baru jadi judul. Judul itu gimana Pak? Judul yang tadi yang kita bahas tadi. Ini tadi. Yang judul yang banyak tadi itu. Jadi judul itu kata kuncinya apa? Yang kedua, masalahnya apa? Kata kuncinya membangun aplikasi. Masalahnya apa? Oh, masalahnya menyeleksi karyawan baru. Mau dipecahkan pakai apa?
Apakah ini bias tadi kan bias ya? Di mana di PT XYZ? Nah, di judul itu harus tergambar itu semua. Harus pakai kata kunci juga. Nah ini yang memuat ya kata awal ini. Kata awal ini kata kuncinya. Apa ya Anda mau merancang kan, membangunkan, implementasikan, kan, menganalisa, kan, membandingkan. Kan. Ini saya kasih tanda tanya ini, hindarilah yang langsung begini ya, sistem aplikasi karena kita kan S1 ya. Anda menerapkannya sistem itu mau Anda apain? Mau Anda bangunkan, Anda implementasikan kan? Kalau untuk teknologi informasi jangan menganalisa aja. Menganalisa. Harus sampai membangun aplikasi tersebut. Oke, itu judul. Nah, sekarang kalau buat proposal seperti ini, minimal ya. Ini bukan dikunci harus seperti ini, tapi bisa jadi panduan Anda lah. Bahwa di skripsi itu ya ada covernya, ada daftar isinya, ya ini aksesoris lah ya. Ada kata pengantar, dan jarang orang di proposal pakai kata pengantar segala ya. Nanti mungkin ada lembar persetujuan, itu masalah tergantung di tempatnya lah. Kadang-kadang di daftar isinya ada daftar gambar, daftar tabel ya. Maksudnya daftar-daftar. Tapi yang harus ada itu ini latar belakang harus ada. Proposal itu nggak pakai bab ya. Sekali lagi proposal nggak pakai bab. Bab 1, bab 2, bab 3 itu nggak ada. Proposal itu langsung judul aja, langsung satu latar belakang, 2 rumusan masalah gitu aja langsung. Latar belakang ini yang kita bahas minggu lalu. Udah panjang lebar ya. Sekarang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kalau di penelitian non engineering, bukan orang teknik, itu namanya hipotesis. Hipotesis itu maksudnya jawaban penelitian. Atau kalau di kita jadinya pertanyaan penelitian. Apa yang akan dijawab oleh penelitian kita? Nah, itulah yang kita tulis di rumusan masalah. Cuma memang di sini ada 2 aliran. Ada yang pakai tanda tanya, ada yang enggak. Masing-masing ada orang besarnya. Oh, rumusan masalah harus pakai tanda tanya. Kenapa? Karena rumusan masalah itu sumbernya dari problem question, pertanyaan masalah. RC ya, problem research. Jadi kalau di luar negeri ada namanya research question, pertanyaan penelitian. Nah, ini yang jadi rumusan masalah di kita. Karena question, makanya dia jadi pertanyaan. Kalau di kita sejauh ini masih lebih banyak pakai pertanyaan ya rumusan masalah. Misalkan untuk yang tadi ya, terus ini tadi, misalkan ambil satu ya. Ini ya. Sistem rekomendasi tempat wisata di Jepang menggunakan algoritma Nearest Neko dan Fuzzy Jimin. Ya, pertanyaan rumusan masalahnya. Masalahnya biasanya kita bagaimana cara membangun, bagaimana cara mengevaluasi. Nah, kalau kita hubungkan ini apakah rumusan masalah, bagaimana atau apa? Apakah algoritma Nearest dan Fuzzy dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi tempat pariwisata di Jepang? Nah, itu pertanyaan kita yang pertama. Karena kita mau buktikan. Ya, mungkin bisa pakai pertanyaan kedua ya, apakah sistem rekomendasi tempat pariwisata di Jepang membantu para turis? Bisa membantu para turis untuk mencari ya tempat yang dia inginkan.
Jadi rumusan masalah itu adalah apa yang mau kita capai gitu di dalam kita membuat penelitian. Udah ajan ya. Ya, saya lanjutkan aja ya karena ini sudah ajan, ini naik. Nah, ini batasan masalah. Batasan masalah apa yang seharusnya ada, tetapi di penelitian Anda nggak ada. Apa yang seharusnya bisa ada gitu. Atau mungkin semestinya ada. Ya, semestinya dalam tanda petik ya. Tapi karena keterbatasan, mungkin karena apa? Keterbatasan itu bisa jadi karena sumber dayanya kurang gitu. Ya, bukan karena Anda nggak mampu ya. Batasan masalahnya bukan karena begitu ya. Tapi karena ya kesulitan, bisa jadi karena masalah legalitas, ya, regulasi gitu. Misalkan gini ya, Anda mau buat aplikasi penjualan online. Gitu. Di penjualan online itu biasanya orang kalau beli langsung pakai bank, pakai virtual account, langsung nyambung ke banknya. Nah, misalkan itu kan yang biasanya ya, yang biasanya kan seperti itu. Tapi di aplikasi yang Anda buat itu Anda nggak bisa karena Anda harus kerjasama sama bank. Anda harus buat virtual account ke bank. Nah, itu kan jadi terbatas. Kan nggak mungkin Anda pribadi membuat itu ya. Kalau perusahaan-perusahaan itu kayak Tokopedia, Shopee, dia kerjasama langsung itu dengan bank. Sehingga kita bayar tinggal ke bank langsung nyambung ke sistem dia. Gitu. Atau kayak Anda kan bayar di kampus, bayar pakai virtual account langsung masuk ke sistemnya di kampus. Nah, itu kerjasamanya harus cukup rumit gitu untuk ngurusnya. Nah, itu Anda tulis di batasan masalah, boleh. Batasan masalah bahwa pembayaran tidak melalui online banking. Nah, gitu. Itu batasan masalah. Nah, Anda jangan buat batasan masalah aplikasi ini saya buatnya pakai PHP, pakai Apache, pakai ini. Itu bukan batasan masalah. Itu tool yang mau Anda gunakan. Ya, bukan batasan masalah. Atau Anda buat batasan masalah ini adalah untuk yang dijualnya hanya produk yang dijualnya hanya produk makanan gitu. Itu bukan batasan masalah. Itu masalah di toko ya, bukan batasan masalah di penelitian Anda, yaitu masalah orang toko. Jadi batasan masalah itu Anda pikirkan kalau Anda mau buat aplikasi penjualan online yang Anda lihat di tempat lain lengkap itu kayak apa. Nah, yang Anda nggak ada di sana apa? Itu Anda tulis sebagai batasan masalah. Tujuan. Nah, tujuan ini adalah apa yang bisa dicapai selama penelitian. Setelah penelitian itu bukan tujuan. Tapi selama penelitian, misalkan tujuan untuk mempraktekkan ilmu yang dipelajari selama kuliah. Nah, itu kan Anda mempraktekkannya selama Anda melakukan penelitian. Itu tujuan. Kalau manfaat itu setelah hasil penelitian diterapkan di masyarakat, itu Anda tulis di manfaat. Misal gitu ya, contoh manfaat ya. Contoh manfaat itu misalkan dengan adanya aplikasi ini maka penjualan jadi meningkat. Penjualan di toko XYZ jadi semakin meningkat karena dia kasih fitur apa tadi? Fitur rekomendasi barang pembelian ya, untuk dibeli gitu ya. Maka penjualan jadi meningkat gitu. Apakah setelah waktu Anda diuji skripsi Anda bisa tahu gitu penjualannya meningkat atau enggak? Enggak. Itu jangan tulis di tujuan, itu manfaat. Ya, sesuatu yang masih diharapkan gitu. Diharapkan setahun. Ya, kadang-kadang aplikasi kita itu setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun gitu baru orang tahu manfaatnya gitu. Nah, itu namanya manfaat. Manfaat itu berarti setelah terjadinya capaiannya itu setelah hasilnya digunakan. Dan biasanya selesai Anda skripsi nggak langsung digunakan aplikasi Anda, baru diuji aja dalam tahap evaluasi dan deploy aja. Itu ya bedanya ya, tujuan dengan manfaat ya. Nanti saya lihat ini di proposal Anda, jadi UTS Anda. Nah, studi pustaka ini landasan teori ya, ini kadang-kadang disebut juga landasan teorinya. Ya, yang pertama isinya ada penelitian sebelumnya tadi, kan Anda baca 20 paper. Anda pilihlah 3 sampai 5 paper yang menginspirasi Anda dari bidang yang mau Anda garap itu, paper-paper mana itu Anda tulis, Anda ambil abstraknya gitu ya.
oh ini ada penelitian begini, dia pakai metode ini, kasusnya untuk ini gini. Anda tulis di studi pustakaan ini. Atau ini apa? Boleh juga nih landasan teori ya. Ya tuh proposal ini maksudnya kerangkanya gitu ya, kerangka Anda berpikir ya. Baru nanti teori pendukung, kalau Anda pakai net bias itu apa? Ya. Jangan juga Anda langsung menjelaskan net bias langsung. Ini kan net bias metodenya. Di atas metode ini kan ada topik. Di atas topik ini ada bidang. Anda menulis analisis itu dari bidang. Kalau net bias, Anda nulis tentang data mining dulu di teori pendukung Anda. Data mining adalah gini. Kayak Anda nulis buku ya. Dari yang besar, baru nanti ke yang Anda pilih adalah metodenya, adalah algoritmanya adalah net bias, KNN gitu ya, atau apa ya, macam-macam ya sekarang. Ini kalau mau pakai data mining ya. Oke, nah ini metodologi. Nah, metodologi ini yang pertama yang perlu Anda jelaskan bagaimana cara Anda memperoleh data. Nah, ini mahasiswa seringkali proposal waktu diuji, ditanya datanya apa, dia nggak tahu. Kenapa? Karena dia nulisnya nggak ada. Anda dapat data dari sana gimana? Ya, kebanyakan kita harapkan datanya dari database. Dari database. Atau ada juga kalau Anda nggak mau data mining, mungkin datanya dari observasi atau dari interview. Atau ya gimana Anda memperoleh data? Karena nggak mungkin penelitian nggak ada data. Maka kalau lagi ujian judul skripsi, nggak ada data, kita suruh ulang. Dah, kamu pulang dulu, ambil data. Nggak bisa data diraba-raba. Oh nanti Pak, datanya nanti kira-kira begini. Nggak bisa. Bagaimana cara memperoleh data? Harus sudah Anda tulis. Datanya harus sudah Anda bawa, gitu. Anda tampilkan di dalam skripsi sebagian data. Oh saya dapat data begini. Makanya saya pakai metode ini. Nah, begitu. Guna data itu kan nanti dikaitkan dengan algoritma yang kita pilih. Kemudian metodenya. Metode yang Anda gunakan, kenapa sesuai gitu dengan kasusnya ini bisa Anda buatkan ya dalam metodologi Anda, itu bagus kalau ada ini. Nah, kebanyakan orang metodologi ini yang bagus itu dalam bentuk bagan, supaya lebih mudah, lebih cepat gitu membacanya. Dan sebagian lagi membuatnya dalam bentuk flowchart. Jadi metodologi ini dia misalkan 1 saya ambil data, 2 datanya saya bagi-bagi, 3 datanya saya olah gitu, 4 saya rancang aplikasinya, 5 saya buat codingnya, saya uji coba. Nah itu boleh jadi metodologi juga, Anda gambarkan dalam bentuk flowchart. Itu namanya metodologi, metodologi yang akan Anda gunakan itu di dalam. Ya, kadang-kadang sama di kita ini saat ini ya seringkali metodologi pengembangan software SDLC juga ditulis. Nah, kalau Anda mau menulis itu, boleh Anda tuliskan di studi pustaka sini. Itu namanya metodologi pengembangan sistem. Karena kan kalau kita membangun software kan semuanya SDLC. SDLC apa yang Anda pakai gitu. Nah, Anda boleh terapkan. Tapi jangan. Halo? Lepas ya? Iya Pak. Iya Pak. Sampai mana tadi? Sampai sini ya? Metodologi Pak. Oh iya, metodologi. Nggak tahu ya, apa ya? Bentar ya. Oke, nah baru jadwal ya. Jadwal ini nanti kegiatan Anda ya, 1 Anda ngambil data, 2 ya mungkin buat bab 1 kalau masih biasa gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3 kapan gitu. Mau bulan apa Anda selesai, itu ada di jadwalnya biar jelas. Baru daftar pustaka ini memang harus ada ya, daftar pustaka ya. Oke, itu. Nah, oh iya ada ini lagi. Kita sudah selesai. Ya, ini perlu saya bahas lah ya. Ini perlu saya bahas masalah-masalah yang waktu di seminar judul ya. Sebenarnya nih nanti waktu ya biasa nanti ini ada satu materi sendiri ya, supaya Anda di seminar judul jangan sering-sering ngulang gitu. Jangan terlalu banyak yang diulang sampai 3 kali gitu ya. Kan, yang repot kan penguji juga. Anda juga
mentalnya kena ya. Kalau disuruh ulang gitu kan mengganggu mental juga kan. Sama penguji juga kalau diluluskan rasanya tidak sesuai sama batasan kriteria kita. Mau nggak diluluskan jadi nambah kerjaan, waktu kita juga jadi ya. Nah biasanya Anda itu yang nanti ya sambil Anda buat proposal gitu jadi masalahnya nggak jelas di latar belakang. Dia juga menjelaskannya nggak bisa. Apa sih masalah? Nggak nyambung antara masalah sama metode pemecahannya. Atau kadang-kadang kurang bermanfaat gitu, dia nggak tahu ini bermanfaat nggak, bakal digunakan nggak, penting nggak. Jadi masalah itu di samping kita bisa melihat apa yang seharusnya, ya apa yang terjadi di sana dan apa yang seharusnya, itu namanya gap ya, namanya gap. Tapi juga harus dilihat juga manfaatnya sama kepentingannya. Nah ini lagi data, ditanya datanya apa? Oh nggak ada datanya Pak. Terus nanti Pak setelah judulnya disetujui saya baru ngambil data. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Masa datanya nanti. Kita mau lihat metodenya cocok nggak? Karena metode yang Anda pilih itu sangat berkaitan sama data yang Anda punya. Sama atribut yang dikasih oleh perusahaan. Yang bisa Anda dapatkan dari perusahaan atau dari tempat kasus Anda. Harus ada datanya. Ya nanti akan ada satu pembahasan kita masalah data saja. Nanti ya karena beberapa kali gitu, beberapa yang saya uji ditanya data nggak ada datanya lah, gimana penelitian nggak ada datanya, apalagi dia data mining ditanya atribut juga nggak ngerti. Nah, nggak boleh ya, data mining itu berbasis data ya, data driven, bahan bakarnya data. Ditanya data mining datanya apa belum ada, ya kita suruh pulang, kamu pulang dulu, baca dulu tentang data mining, Anda ambil dulu data. Nggak boleh, itu fatal sekali. Penelitian nggak ada data. Ya. Kemudian kenapa pakai metode itu? Harus punya alasan kita. Kenapa kasus itu menurut Anda cocok dengan metode yang mau Anda pilih? Nggak asal metode aja ya. Nah, makanya nanti kita ada satu pertemuan tentang metode aja. Ya, saya akan buatkan flowchart-nya kalau kasus Anda ini nanti cocoknya ini ke sini, cocoknya ke sini ya akan ada tuntunan lah nanti. Oke, itu seperti itu biasanya di standar judul kita ya. Makanya banyak yang ditolak. Nah, ini masalah yang sangat umum ya. Kalau bisa ini Anda hindari ya, kalau bisa. Masalah stok, masalah transaksi penjualan gitu. Kalau permasalahannya itu saja ya, Anda cari kasus lain. Penguji udah banyak nolak. Ini dikit-dikit stok, inventory, atau agak tinggi dikit supply chain management. Ini muaranya kan semuanya ke penyediaan ini, penyediaan apa? Mengontrol ini, mengontrol produk gitu ya, prediksi stok. Atau tentang penjualan ya. Memprediksi, mengklasifikasi, ini paling banyak ini di sini. Kalau mau cepat, jangan ini lagi gitu. Kalau mau ini lagi, Anda harus bisa meyakinkan kita bahwa itu penting. Artinya ini judulnya sudah sangat mainstream, sudah terlalu umum gitu, banyak yang judulnya begini-gini aja. Stok penjualan gitu. Anda lihat itu kalau ada yang kayak IoT, ya, itu cepat banget disetujui ya. Karena memang belum banyak gitu di kita. Metode-metodenya juga selalu aja metodenya multi kriteria decision making ya. Dikit-dikit AHP, SAW, Topsis dan teman-temannya. Nah, ini dan teman-temannya. Kayak tadi ya PICOR, tadi itu sama itu MCDF juga ya. Smart ya. Banyak lah ya. Ada AHP, ada AIP ya. Atau kalau data mining dikit-dikit KIN, data bias. Bukan nggak boleh ya, boleh tapi Anda harus yakinkan bahwa memang harus pakai itu gitu. Tapi kalau latah saja itu biasanya kita suruh cari yang lain, metode yang lain. Oke ya, nah ini silakan Anda buat dalam bentuk pilih Anda sendiri 2 minggu. Wah, ternyata waktunya lama ya. Inilah UTS paling lama. Jadi kalau Anda nanti ditanya, udah UTS? Udah Pak. Berapa waktunya? 2 minggu. Enggak, UTS-nya cuma 2 jam. Oh enggak, kalau sama saya UTS-nya 2 minggu. Karena soalnya udah saya bocorkan ya. Jadi ini soal UTS. Ya, ke temannya yang nggak datang tolong disampaikan. Ya, tanggung jawab Anda ini. Ya. Kita punya grup ya? Ini kelas ini ada grupnya? Ada Pak. Ada Pak. Grup nanti kita ingatkan. Ini saya tutup dulu.